Halo guys, di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan tes bahasa Inggris soal USM STAN tahun 2017. Bagi teman-teman yang sudah melihat video gue sebelumnya, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, dan soal selanjutnya, bagi teman-teman yang belum like, silakan like dulu, komen, dan kemudian subscribe untuk membantu channel ini untuk memberikan informasi mengenai PKN STAN ataupun mengenai soal-soal pembahasan soal-soal masuk ke USM STAN. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 7. Kita lihat di sana, Winona could not explain why blah 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 to a convent school. Winona tidak dapat menjelaskan mengapa, di pilihan jawabannya itu artinya sama ya, mengapa orang tuanya mengirim dia ke sekolah konven. Kita tinggal cari saja mana pilihan yang paling tepat di antara pilihan jawaban tersebut. Kita lihat susunan kalimatnya. Winona, subjek, could not explain ini merupakan kata bantu, explain itu verb, berarti ini adalah why bla 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 itu menempati reason gitu. Kan kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Winona tidak dapat menjelaskan could not explain the reason. Berarti kan di sini adalah ditempati sebenarnya oleh noun atau kata benda, ya kan? Tapi karena dimulai oleh kata why, berarti dia kata bendanya itu diganti menjadi noun clause, jadi atau klausa kata benda. Maka kita tinggal pilih saja di antara A, B, C, atau D ini yang mampu membentuk kalimat sebagai klausa kata benda. Kalau kalimat tanya, biasanya kan why digunakan untuk kalimat tanya, ya kan? Biasanya itu adalah why did I take the book, misalkan why did I read the book. Ada kata bantu kemudian ada verbnya dan dibalik gitu kan, why did I read the book. Tapi karena ini merupakan klausa kata benda, maka kita tidak perlu lagi menggunakan kata bantu did atau were dan segala macamnya. Kita tinggal langsung saja menggunakan verbnya gitu. Jadi pilihan jawaban yang benar itu adalah yang A. Winona could not explain why her parents, jadi langsung saja tidak perlu pakai did lagi, why her parents sent her to a convent school. Soal nomor 8. If we see how the new manager treat us, it is very clear that he is blah 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 than the previous one. Pilihannya ada A, kind, B, kinder, C, kindness, D, more kind. Ini kita tinggal comparison saja ya, mana di antara keempat pilihan ini yang sesuai dengan kalimat di soalnya. Dia kan mau membandingkan antara new manager dengan yang manager yang lama. Dalam soal itu adalah previous one. Berarti membandingkan antara dua hal, berarti kita tinggal pilih saja mana antara kind, kinder, kindness, atau more kind. Dan pilihan yang paling tepat itu adalah yang B, yang kinder, atau yang lebih baik. Jadi jika if we see how the new manager treat us, jika kita melihat bagaimana manajer baru itu memperlakukan kita, it is very clear, itu sangat jelas bahwa bahwa dia itu kinder, dia itu lebih baik dan dibandingkan the previous one, dengan manajer sebelumnya. Gampang kan ya? Lanjut ke nomor 9. The surrounding grew blah 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 after the submarine descended to the deepest part of the ocean. Biasanya kalau verb grew itu diikuti oleh adjective. Contohnya adalah grow old misalkan, atau grow strong, grow healthy. Maka kita tinggal pilih saja antara A, B, C, atau D
yang termasuk adjektif atau kata sifat. Kalau darken itu adalah verb, itu adalah kata kerja. Kalau darkly itu biasa dipakai sebagai adverb atau keterangan. Berarti pilihannya antara C atau D, ya kan? Darkening or darkened. Ini sama seperti soal nomor 1 ya. Ntar kita milih overworking atau overwork. Karena lingkungan itu tidak mungkin dia aktif menjadi gelap gitu, tapi kan biasanya dia itu digelapkan, ya kan? The surrounding secara pasif gitu, the surrounding grow. Berarti jawabannya adalah yang D, grow darken. Digelapkan, dalam tanda kutip digelapkan. Nomor 10. The parent should not raise blah 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 the children in the pool without surveillance. Kalau setelah raise itu biasanya diikuti oleh kata benda. Berarti kita tinggal cari saja mana di antara keempat pilihan ini yang bisa masuk sebagai kata benda. To live kan tidak, live tidak, living ya bisa karena jaran kan dianggap juga sebagai kata benda. For living juga tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang living. Nomor 11, just because I once got a spending ticket, my parents object to blah 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 taking the car or even short drives. Hanya karena gua pernah sekali ditilang, my parents, orang tua gua, object to, keberatan, blah 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 taking the car, gua mengendarai mobil walaupun hanya sebentar, walaupun hanya untuk jarak yang dekat. Kita punya pilihan I, my, be, mine, mana yang paling tepat. Karena di sini sudah ada gerund atau kata benda, berarti kita tinggal milih saja antara I, my, me, mine yang berposisi sebagai adjektif di sini yang menjelaskan taking itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau I kan tidak mungkin I taking, my, me, ini taking, mine. Biasanya yang bergandengan dengan gerund atau dengan noun itu adalah yang my atau yang sifatnya adalah possessive pronoun. My booking, our booking, kan, my taking, my belonging, gitu kan. Biasanya disandingkan dengan possessive pronoun atau dalam soal ini adalah my. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah yang B, my. Soal nomor 12. By the time Judy finishes her breakfast, we blah 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 at her apartment. Jadi pada saat Judy menyelesaikan sarapannya, kita akan sudah sampai di apartemennya. Di kalimat pertama, tenses yang digunakan adalah simple present. Berarti untuk kalimat selanjutnya ya kan kita menggunakan pasti adalah future tenses. Berarti yang would have finished itu kita eliminasi saja karena tidak mungkin. Itu kan di past, kemudian arrive juga tidak mungkin, gitu. Karena itu di masa sekarang atau present. Berarti pilihan jawabannya antara A atau yang C. Jadi future tenses mana yang akan kita pakai ya? Apakah yang simple, apakah yang past atau yang future past tense? Nah, di kalimatnya kita cek lagi di kalimatnya atau di struktur kalimat di soal itu adalah by the time Judy finishes her breakfast. Jadi pada saat Judy menyelesaikan sarapannya, kita akan sudah sampai di apartemennya, gitu kan? Itu kan secara pengertian kalimatnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita menggunakan future past.
Jadi, by the time Judy finishes her breakfast, we will have arrived at her apartment. Gitu. Gimana teman-teman? Gampang sekali kan untuk menyelesaikan soal bahasa Inggris di USM STAN tahun 2017 ini. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang belajar untuk menggapai mimpinya untuk bisa masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang bernama Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan biasanya soal-soalnya tidak jauh beda dari soal-soal sebelumnya. Pola-polanya hampir-hampir mirip. Jadi saran gue bagi teman-teman adalah terus belajar dan perbanyak latihan. Dan jangan lupa untuk ikuti terus video ini karena gue akan mencoba membahas mengenai soal-soal yang terutama yang soal bahasa Inggris yang banyak diujikan di ujian masuk ke Politeknik Keuangan Negara STAN. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom komen. Apabila ada masukan atau request soal bahasa Inggris lainnya, silakan langsung saja tuliskan di kolom komen di bawah. Terima kasih, selamat berjuang. Gue tunggu kalian di kampus Politeknik Keuangan Negara STAN.